Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, kali ini kita akan bahas sebuah blockchain ya. Ini blockchain nih sebenarnya udah di-request oleh banyak teman-teman ya, baik di Discord maupun di grup Telegram maupun di komentar YouTube ya. Ini banyak banget yang request, bahkan melebihi video-video atau project-project lainnya ya. Dan requestan ini tuh udah ada dari berbulan-bulan lalu. Cuma gue ada janji bahwa akan bahas ini mungkin pertengahan bulan Maret. Dan kebetulan tanggal hari ini adalah tanggal pertengahan bulan Maret. Ya, gue akan melunaskan ya janji-janji gue terhadap pembahasan tentang project blockchain ini. Ya, dan ini hype banget, hype habis ya. Saking banyak banget yang request positifnya ya. Jadi teman-teman wajib nonton dari awal sampai full buat dapat informasi lengkapnya. Namun sebelum lebih lanjut, perlu gue ingatkan, seperti biasa, disclaimer on, bahwa investasi cryptocurrency atau mata uang digital, atau koin atau token apapun itu, merupakan investasi yang bersifat fluktuatif dan berisiko tinggi. Jadi tolong kalian wajib namanya do you or research. Oke ya, nah, kita langsung mulai aja pembahasan tentang project ini. Jadi project ini tuh memang sudah di-request oleh teman-teman dari kemarin-kemarin ya dan heboh banget dan positif banget. Jadi nama blockchain-nya adalah Five Year ya. Jadi ini tulisannya 5 ire ya. Kalau baca aslinya itu adalah Five Year. Tapi kalau teman-teman susah bacanya, mungkin gue bisa sarankan limanya jadi F aja, jadi fire ya, jadi api, fire gitu. Tapi cara baca sih Five Year gitu. Jadi Five Year ini adalah sebuah blockchain generasi kelima atau 5.0 yang bisa menyelesaikan berbagai masalah paradigma yang terjadi di berbagai blockchain saat ini. Kalau teman-teman buka websitenya fiveyear.org, ya sifatnya adalah organisasi, dia punya 600 millisecond transaction time, ya high transaction throughput, low transaction fee dan juga high scalability. Ya, kalau kita lihat di sini gue akan kasih beberapa informasi sedikit tambahan kenapa kita tertarik dengan Five Year Chain ini gitu loh. Kenapa baik banget teman-teman yang lain-lain ini di komunitas Cryptosias maupun di luar komunitas Cryptosias tuh positif dengan project blockchain yang satu ini dibandingkan project blockchain lain. Ya, tapi ya seperti biasa ya kayak tadi ya gue bilang bahwa kalian lakukan do your research. Jadi mungkin di video ini gue akan kelihatannya cukup positif atau cukup menggebu-gebu, jadi maklumin ya. Jadi di sini gue akan kasih lihat beberapa alasan. Yang pertama adalah grup Telegramnya dulu. Grup Telegramnya ini kalau teman-teman lihat baru 39.000 member, tapi dia udah centang biru ya di sini. Jadi grup Telegramnya sudah centang biru. Si Five Year Chain ini artinya dia memang ada di support dari pihak Telegram juga. Habis itu nggak cuma Telegram, kita lihat bagian Twitter. Kalau teman-teman buka @5yearchain, ya ini adalah Twitternya Five Year. Ya di sini dia followernya udah banyak banget, di angka 248.000 follower. Padahal koinnya belum listing. Ya, di sini dia juga sudah centang ya dari Twitternya. Kita juga bisa lihat terakhir itu dari Agustus 2021 ketika dibuat Twitternya, dia masih baru tapi udah followernya banyak. Kalau kita lihat juga di sini ada beberapa follower yang gue kenal atau yang gue follow itu ngefollow si Five Air Chain ini. Ya, di sini ada beberapa contohnya ada New Block, ini blockchain news analytic. Habis itu ada iCapital, ada Fruitidino, ada Playpad, Komunitas, habis itu ada BSC Launch, DAO Starter, Traveler Capital, Cryptograph Rating, Crypto Driver, sama Fajar Jasmine. Ini CEO-nya dari Bitcoin Token. Nah, habis itu dia juga banyak melakukan posting ya di Twitternya aktif melakukan posting dan juga kemarin ini mereka mendukung donasi untuk bantu ke Ukraina ya. Jadi ini ada sangkut paut dengan salah satu proof-nya mereka. Jadi mereka punya tiga sistem proof. Nanti akan gue jelaskan ya. Salah satunya adalah proof of donation, di mana mereka sudah mengimplementasikan untuk melakukan donasi ya. Jadi untuk bantu-bantuan ya kayak gitu. Habis itu mereka juga kemarin memenangkan AIBC Summit ya. Ini Mass Adoption Project of the Year. Di sini mereka bersanding dengan Meta Facebook, Sandbox, IME, Fluid, Niftables seperti itu. Jadi mereka pun berhasil memenangkan berbagai award. Dan kalau kita baca di sini, Five Year Chain ini adalah menggunakan NFT, Web3 dan community building untuk mencapai goalnya mereka gitu loh. Di mana Five Year ini ya nggak cuma sustainability tapi mereka ini adalah layer satu blockchain di seluruh dunia di dunia inilah ibaratnya ya. Habis itu teman-teman bisa buka-buka Twitternya untuk baca berbagai news-newsnya mereka seperti itu. Jadi ini lengkap sih harusnya kalau teman-teman buka Twitter ya.
Nah, lalu kita lihat lagi bagian top fund. Jadi di sini ada data yang gue kumpulkan. Ya, mereka ini sudah mendapatkan ekosistem funding atau top fund mencapai 100 miliar US dollar. Kalian bayangin, mereka berhasil mendapatkan pendanaan hingga 100 miliar US dollar. Habis itu mereka juga masuk ke dalam kategori top 150 company di dunia. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada datanya, Binance itu berada di urutan 102, Polygon di urutan 103, Google di urutan 107, Oyo di urutan 110, dan untuk Five Eyre, perusahaan yang mencapai di ranking 111, ya perusahaan terbesar di dunia. Ya kalian bisa lihat aja sendiri di sini. Artinya mereka ini adalah memang top perusahaan gitu loh. Ya jadi harusnya sih bukan project main-main gitu. Habis itu di sini juga kita bisa lihat ya teknologi inovator. Di sini ada website teknologi inovator top 25 blockchain teknologi CEO di 2022. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi kalau teman-teman pengen baca berita ini. Ya, ini ada hubungannya dengan bagian About Us. Kalau kita bagian About Us, di sini ada tim Five Iron-nya. Di sini dia doxit dan juga sudah KYC. Kita juga bisa klik link untuk ke LinkedIn-nya. Jadi teman-teman bisa lakukan analisa ke para timnya. Jadi di sini ada Praktik Gauri, yaitu co-founder dan juga CEO, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat di top list 25 blockchain ini, ya kalau teman-teman ke bawah, ini urutan pertama itu adalah si Praktik Gaurinya, yaitu founder dan juga CEO dari Five Iron Chain. Ya, ya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini dia berhasil masuk list top 25 blockchain teknologi terbaik saat ini di tahun 2022. Habis itu kalau kita lihat bagian About Us juga di sini backernya cukup banyak. Ya, ada AHA Capital, apa Crypto Capital, Adura, Avistar, ada BCA, GBA, BIC Lounge, Downstarter, dan lain-lain. Dan ini masih banyak banget, teman-teman tinggal ke apa diklik aja tombolnya ya. Ini banyak banget nih, ada Telos, ada Traveler Capital, ya banyak banget. Habis itu di sini ada advisernya juga. Mereka juga didukung oleh berbagai tokoh-tokoh hebat dan juga tokoh-tokoh besar seperti John Sternberg, ini Yield App, ya co-founder, founder dan Chief Growth Officer. Habis itu ada Benjamin Kodrov, ini HSBC China, Head of Cash Equities Technology China. Habis itu ada David Marshall, co-founder dari Marshland Capital, dan lain-lain. Teman-teman tinggal buka bagian About Us saja dari websitenya. Teman-teman bisa analisa secara mandiri. Habis itu juga udah masuk ke berbagai media presence ya seperti Forbes, Entrepreneur, Inc. 500, Nasdaq, ED, CNBC TV, dan lain-lain. Ya, jadi ini udah cukup melalang buana lah, udah cukup terkenal lah. Oke. Nah, kalau kita lihat perbandingannya di sini ada perbandingan si Five Iron Chain dengan berbagai blockchain lainnya yang sudah mainnet, yang sudah dipakai. Contohnya ada Cardano, Polkadot, Bitcoin, Avalanche, Ethereum, Algorand, Cosmos, dan juga Solana. Nah, kalau teman-teman bandingkan, setahu kita, ya setahu aku, saya, dan teman-teman, saat ini blockchain terbaik dan gas fee termurah ya yang tercepat dan termurah ada di Solana. Tapi kita udah tahu ya secara umum bahwa Solana ini masih terbilang semi centralized atau dia belum sepenuhnya decentralized. Ya, problemnya di situ. Jadi memang kalau dia pengen cepat dan murah, pasti ada yang harus dikorbankan. Ingat trilema blockchain. Ya, jadi salah satu bagian harus dikorbankan. Ada juga blockchain yang mencapai TPS-nya 100.000 atau 150.000. Ya, tapi perlu diingat mereka itu mengorbankan salah satu trilema. Contoh, menjadi proof of work misalnya. Proof of work itu kan menghabiskan banyak listrik, ya, merusak ekosistem, merusak bumi kita tercinta. Itu yang jadi problema kayak gitu. Makanya ada proof of stake. Proof of stake lebih hemat listrik, lebih hemat tenaga, tapi artinya menjadi semi centralized ya antara centralized dan decentralized, nggak bisa full decentralized. Jadi memang harus ada yang dikorbankan. Nah, sedangkan di sini kalau teman-teman cek bagian fire chain, ya ini unik nih. Dia sustainability-nya high, scalability-nya high, decentralized-nya high. Jadi dia udah menyelesaikan masalah trilema kalau kita lihat di antara blockchain-blockchain lainnya gitu loh. Habis itu transaction throughput-nya 40.000 TPS di atas Solana. Solana aja kita udah tahu termasuk cepat dan juga murah. Ya, Five Air lebih cepat lagi. Habis itu transaction time-nya di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi TPS yang tinggi itu juga nggak cukup kalau transaction time-nya besar gitu loh. Di sini Solana kita tahu ya, teman-teman pasti udah pernah transaksi di Solana, udah tahu seberapa cepat dan murahnya di Solana. Solana itu transaction time-nya di angka 2,575 second atau detik. Ya, jadi 2,5 detik lah.
Sedangkan paling cepat selanjutnya adalah Avalanche di angka 1 sampai 2 detik, dan juga Algorand ini mencapai 45 detik, dan Cosmos di bawah 2 detik. Nah, Five Fire Chain itu hanya 600 milisecond, ya, milidetik. Ya, jadi dia nggak mencapai 1 detik tuh, milisecond. Habis itu transaction governance-nya coin holder staking, artinya kita bisa melakukan staking atau apa ya, delegasi lah. Jadi teman-teman kalau nggak tahu apa itu delegasi atau menjadi validator, silahkan cek video gue yang sebelumnya. Habis itu ada transaction fee-nya low, ya, low-nya ini di bawah lagi Solana, lebih murah daripada Solana. On-chain governance, iya, jalan, ya, jadi ada governance-nya. Habis itu cross-chain interoperability-nya juga high, ya, tinggi. Habis itu smart contract support-nya juga multiple virtual machine support. Nah, ini yang unik, dia multiple, artinya dia bisa lebih dari satu virtual machine. Ya, kalau kita tahu biasanya FVM ya hanya untuk FVM doang, tapi Five Chain bisa multiple seperti itu. Next ya, kita kali ini langsung bahas untuk tokenomiknya dulu sebelum ke intinya ya. Jadi memang intinya ini bakal ribet, teknologinya itu susah susah dijelasin. Jadi kita akan bahas yang ringan dulu. Sekarang tokenomik dulu. Jadi ini Five Year tokenomik ya. Kita bisa lihat di sini pembagiannya. Nantinya Five Year token ini punya beberapa fungsi atau utilitas. Yang pertama adalah ekonomik ya. Dia ada sistem ekonomik di mana Five Year Chain akan melakukan mint atau burn token ke fund treasury ya untuk mengontrol inflasi rate. Ya, jadi nantinya mereka akan menjaga inflasinya mereka gitu loh. Atau memberikan reward ke para node yang menjalankan protokol konsensusnya mereka. Habis itu ada namanya governance. Jadi para holder, teman-teman bisa melakukan staking di validator untuk melakukan voting gitu loh, atau governance terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam blockchain Five Fire Chain gitu loh. Contohnya perubahan apa kok? Contohnya perubahan seperti kayak fee transaction bisa dipermurah, bisa dipermahal, karena nantinya kan fee transaction juga akan mempengaruhi keuntungan atau APY yang teman-teman dapatkan ketika melakukan staking, ya, dan lain-lainnya. Masih banyak banget sebenarnya yang bisa dijalankan di governance. Habis itu fungsi ketiga adalah tentu saja staking. Teman-teman bisa menstakekan token teman-teman atau koinnya teman-teman itu ke para validator atau nominator, ya, karena sifatnya adalah proof of stake, ya, jadi reward distribusinya berdasarkan kecepatan transaksi, ya, kecepatan validasi seperti itu, ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu apa itu proof of stake, apa itu namanya staking ke validator, cek video gue yang sebelumnya, ya, itu ada. Habis itu ada namanya slashing, ya, slashing ini bertugas untuk em, apa ya sebutannya ya, bekerja untuk protokol gitu loh, didesain untuk disincentive attack dan juga adversarial behavior. Ya, ini agak susah jelasinnya. Jadi kita skip aja lah ya, takutnya teman-teman bingung. Habis itu ada namanya Incentive Distribute Data Storage atau IPFS. Jadi Five Year Token ini bisa digunakan untuk insentif di mekanisme untuk node dari per data storage. Habis itu ada insentif data exchange dan juga analytics. Ini Five Year Network ini memprovide data pertukaran data ya, dan juga untuk perubahan-perubahan harga di berbagai marketplace atau pricing lah untuk data provider dan juga consumer. Seperti itu. Nah, untuk total supply-nya, Five Year ini memiliki 1,5 billion token, ya. Dan juga mereka sifatnya adalah ERC20. Nah, ini kita bisa cek di bagian komunitas ya biar gampang. Tipe tokennya adalah ERC20 atau Ethereum. Ingat ya, ini jaringan Ethereum. Jadi pertama kali, nanti teman-teman jangan bingung. Jadi ini dengerin rinci-rinci ya. Jadi token Five Year ini sifatnya yang pertama adalah token dulu. Token dulu di blockchain-nya Ethereum, otomatis gas fee-nya pasti mahal. Tapi nantinya mereka berencana untuk nge-bridge atau membuat Five Year token di jaringan Binance Smart Chain dan juga blockchain-blockchain lainnya. Jadi nantinya teman-teman bisa nge-bridge tokennya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti ketika blockchain-nya sudah mainnet, sudah jalan, sudah online, nanti Five Year token itu akan diubah menjadi Five Year coin yang akan dijalankan di blockchain-nya tersebut. Seperti itu. Jadi jangan bingung kenapa Five Year ini sifatnya pertama token dan kenapa dibangun di Ethereum. Ya, jadi ini untuk bagian keamanannya aja. Habis itu total pasokan tadi 1,5 miliar ya. Habis itu kapitalisasi pasar awal atau market cap awal di angka 1.750.000.
Jadi nanti ketika Five Air pertama kali listing itu akan dimulai dari 1.750.000 US dollar. Habis itu harga listing adalah 0,2 USD. Ya, jadi 0,2 dolar untuk satu token ketika pertama kali nanti dia akan listing. Oke, nah kita balik lagi ke bagian tokenomiknya. Di sini untuk pembagiannya, ya di sini ada Angel itu 760.000, pre-sale 20 million token, public sale 1,317 million. Di sini untuk funding tipenya ya kita bisa lihat di sini yang awal itu adalah angel atau seed sale lah. Kita sebutnya ini seed sale atau angel. Ya, dari total token itu 1,511%. Habis itu ada pre-sale 1, pre-sale 2, dan pre-sale 3 itu 17,75%. Ya, ini untuk penjualan tokennya, ada harganya juga berbeda-beda. Jadi dari seed sale ini yang paling cuan sebenarnya dapat 0,0335 nih. Sedangkan public sale saat ini yang lagi dibuka itu di angka 0,2 dolar per satu tokennya. Oke ya, jadi harga public sale 0,2. Nah, kita lihat bagian staking. Di sini untuk stakingnya nanti adalah staking validator atau node. Jadi validator reward sama dengan block reward ditambah transaction fee. Jadi nantinya ada beberapa token yang sudah disediakan di poolsnya dia atau di block rewardnya dia. Dan kita juga mendapatkan reward berupa transaction fee. Jadi double. Ya, ini hal yang biasa terjadi di blockchain-blockchain ketika pertama kali diluncurkan. Gitu. Nah, untuk distribusinya dari total 1,5 miliar token kemana aja? Ya, 5% itu dipegang oleh tim, 2% itu dipegang oleh treasury, ya untuk dana cadangan, 3% ini reserve, 3% influencers, 5% advisor, 6,3% itu donor advisor fund, habis itu 9% ini lock liquidity, 11% marketing, 4% foundation, 12% future growth until 2031. Jadi yang ini 12% ini mereka udah siapin sampai 2031. Habis itu 20% masuk ke staking node atau community mining. Habis itu yang dijual adalah 19,6355% ya atau sell. Jadi pembagiannya seperti itu. Nah, ini untuk lebih rincian untuk liftnya, teman-teman kalau pengen lebih rinci bisa apa ya? Klik link aja deh. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi untuk Google Drive-nya, atau teman-teman tinggal pause aja video ini. Ya, ini untuk pembagiannya. Seperti Angel, ini 4 bulan cliff, jadi TGE-nya cuma 0,357% ya. Kalian bisa lihat betapa pelitnya TGE-nya 0,357% doang. Habis itu cliff 4 bulan, habis itu vesting 11 bulan. Presale pertama 0,4, 3 bulan cliff, 11 bulan cair. Presale kedua 0,4%, 2 bulan cliff, 11 bulan cair. Presale 3 0,5%, 2 bulan cliff, 12 bulan cair. Nah, di sini dia nggak ada yang public sale ya. Tapi kalau public sale, teman-teman kalau pengen tahu, itu vestingnya adalah 20% TGA, ya cairnya lebih banyak 20% TGA, terus 20% setiap bulan cairnya. Ya, jadi kalau bisa dikira-kira berarti dia butuh waktu kan total berarti 5 bulan ya. Berarti ya 20 kan 40, 80, 100 gitu kan. Berarti bisa dibilang 4 bulan baru cair 100%. Itu untuk Five Ayer seperti itu. Nah, untuk saat ini yang gue tahu ya, kalau teman-teman tertarik dengan tokennya dia, untuk Angel, Priscil 1, 2, dan 3 itu sudah tutup, sudah habis, bisa public sale. Public sale ini teman-teman bisa ikut seperti kayak di komunitas Launchpad. Atau teman-teman juga bisa ikut dari komunitas Cryptosias punya gua. Teman-teman tinggal join aja grup Telegram gua ya. Jadi di video ini kan ada deskripsi video. Teman-teman cek aja ada link ke grup Telegram gua, silakan join kalau teman-teman tertarik. Silakan akses Five Ayer public sale dari grup Telegram gua. Tapi balik lagi gue ingatkan kembali teman-teman jangan langsung membeli tokennya karena gue menjual tidak nggak boleh, sangat gue larang. Tapi pastikan teman-teman sudah pelajari dulu projectnya dan teman-teman pastikan mindsetnya ini untuk jangka panjang atau long term. Apalagi ini pertama kali listing di blockchainnya Ethereum, otomatis gas fee-nya mahal ya. Jadi ini adalah project long term. Oke, nah sekarang kita baru fokus ke makanan utamanya nih, yaitu untuk documentation-nya atau lebih rincinya tentang Five Ayer ini. Ya, ini masih panjang banget videonya, dan gue juga udah agak capek ngejelasinnya. Tapi semoga teman-teman masih betah dengerinnya ya. Jadi kita langsung lanjut aja, apa itu Five Ayer? Jadi Five Ayer adalah blockchain yang berkelanjutan dan dapat dioperasikan yang bertujuan untuk membawa perubahan paradigma dari ekonomi nirlaba ke ekonomi manfaat dan memungkinkan revolusi industri kelima.
Jadi blockchain generasi kelima yang bertujuan untuk membawa perubahan paradigma dari ekonomi mencari keuntungan menjadi ekonomi menguntungkan. Nah, ini teman-teman garis bawahi ya. Jadi ekonomi mencari keuntungan menjadi ekonomi menguntungkan. Itu satu baris kalimat yang penting itu. Habis itu, Five Ayer Chain adalah jaringan komputasi kinerja tinggi terdistribusi berdasarkan teknologi blockchain untuk memungkinkan pengukuran, pengembangan, manajemen, dan investasi terkait SDG. Misi Five Ayer adalah untuk mempercepat pelaksanaan Agenda 2030 PBB untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau teman-teman ke websitenya, bagian dokumen, ya nanti linknya akan gue taruh di deskripsi juga. Di sini kita bisa lihat beberapa pengembangan yang akan diluncurkan ketika nanti dia sudah mainnet. Ya, jadi di sini ada beberapa fitur yang membedakan adalah pertama, yaitu memungkinkan siapapun untuk membuat token standar mereka sendiri yang dapat dipertukarkan dan tidak dapat dipertukarkan. Artinya native token maupun NFT atau non-fungible token. Habis itu ada namanya pertukaran atom ya atau autonomic swap. Ya, ini memungkinkan siapapun untuk menukar token aset dalam Five Ayer Chain dan ekosistem yang didukungnya. Ya, ibarat kayak pancake swap lah. Habis itu ada multi signature atau memungkinkan pembuatan akun multi penahanan atau multi wallet. Ya, jadi kalau dia ingin melakukan suatu transaksi atau misalnya tarik LP, dia butuh persetujuan dari beberapa pemegang wallet. Habis itu ada namanya layanan penamaan unik atau kita sebutnya domain. Nantinya wallet teman-teman itu langsung bisa bikin domainnya sendiri gitu loh. Ya, contoh misalnya kalau di wallet MetaMask kan kita taunya 0x bla 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 gitu kan, panjang banget dan itu kan nggak hafal. Ya, nantinya domain ini teman-teman tinggal ganti aja jadi Unepto misalnya. Ya, jadi artinya orang-orang kalau pengen kirim token dari wallet mereka ke wallet gua, misalnya tinggal masukin aja Unepto kayak gitu. Itu adalah domain. Dan semua orang nanti bisa bikin kayak gitu. Nah, untuk Five Ayer ini memiliki beberapa proporsi penjual unik yang menjadikan ekosistem blockchain mereka ini memimpin revolusi industri kelima. Yang pertama adalah kumpulan transaksi, di mana Five Ayer Chain membahas skalabilitas dengan beberapa kumpulan transaksi. Blockchain yang ada menggunakan kumpulan transaksi tunggal, di mana semua transaksi disimpan dengan setiap node. Five Ayer Chain mendistribusikan transaksi berdasarkan alamat dompet, dan setiap kumpulan transaksi melayani alamat unik. Habis itu, ada bukti five ayer ya atau proof ya kita sebutnya proof. Proof of five ayer adalah proses distribusi penghargaan berbasis tata kelola pertama di dunia yang memberi insentif kepada aktor jaringan atau para validator berdasarkan komitmen mereka terhadap 17 tujuan pembangunan berkelanjutan persekuritan bangsa-bangsa. Nah, buktinya untuk proof five ayer ada tiga. Yang pertama adalah namanya proof of stake ya atau sustainable proof of stake. Yang kedua adalah proof of benefit. Yang ketiga adalah proof of donate. Ya, jadi dia ada tiga proof dalam satu sistem gitu loh. Habis itu ada namanya resistensi kuantum, di mana Five Ayer Chain menggunakan algoritma tanda tangan digital yang tidak dapat dipecahkan, bahkan oleh komputer kuantum kuat yang akan ada di masa depan. Jadi bisa dibilang aman banget dari namanya hacking, aman dari perubahan data, kalau teman-teman tahu kehebatan blockchain itu adalah ketika transaksi sudah terjadi atau smart contract sudah dieksekusi, itu sudah tidak bisa diubah ketika sudah masuk ke dalam blockchain. Nah, itu kan udah hebat nih. Nah, ini lebih hebat lagi gitu loh, menggunakan sistem kuantum. Jadi misalnya di masa mendatang ada komputer kuantum yang pinter banget, yang hebat banget, ya, maka blockchainnya si Five Air ini tuh nggak bisa tembus kayak gitu. Ya, jadi waktu itu ini pernah ditanyakan juga nih sama salah satu viewer ya. Mereka ada nanya, kok nanti kan ada komputer kuantum yang hebat banget, yang bisa memecahkan masalah atau menembus blockchain gitu loh. Nanti blockchain pada mati dong. Nanti Bitcoin, habis itu BSC, Ethereum, semua dan apa data-datanya bisa diubah dong dengan komputer kuantum tersebut. Ya, jadi waktu itu pernah tuh beberapa bulan lalu ada pertanyaan seperti itu. Dan ini adalah jawabannya. Ini adalah blockchain generasi terbaru, generasi kelima, yang bisa mencegah komputer kuantum. Ya. Habis itu blockchain yang ada menggunakan algoritma ECDSA yang dapat dipecahkan oleh komputer kuantum di masa depan. Ya, jadi itulah keuntungan atau keunggulan dari Five Ayer. Nah, Five Ayer juga sudah memecahkan masalah trilema yang tadi kita udah lihat ya, di mana Five Ayer Chain ini mencapai keseimbangan sempurna dalam memecahkan trilema blockchain antara keamanan, skalabilitas, dan juga desentralisasi.
keamanan resistensi kuantum, kita udah tahu tadi udah pembahasannya. Habis itu ada enkripsi homomorfik ya. Enkripsi homomorfik Xavier memungkinkan pengguna untuk merahasiakan. Habis itu ada akar kepercayaan perangkat keras, di mana keamanan yang kuat adalah salah satu prioritas utama dari Five Iron Chain. Nah, masalah skalabilitas untuk kumpulan transaksi, masalah terdesentralisasi, ya itu semua sudah dipecahkan oleh Five Iron Chain. Nah, selain kelebihan-kelebihan dari tadi yang kita udah bahas ya, ada satu kelebihan yang menurut gue ini penting banget. Seperti yang kita tahu ya, banyak banget project-project di blockchain itu yang namanya krisis identitas atau yang kita bilangnya adalah project-project scam atau rug pull. Nah, nantinya mereka ini ada namanya substrate identity mechanism ya. Nanti mereka akan melakukan adopsi yaitu substrate identity mechanism di mana user atau pengguna dari chain-nya itu bisa melakukan register identitas gitu loh. Jadi nantinya di sini ada kayak personal information ya seperti data diri, email, Twitter, website dan lain-lain. Habis itu masuk ke register dan juga akan diverifikasi oleh pihak Five Ya, jadi ini lebih untuk seperti kayak KYC aja, tapi yang melakukan KYC itu pihak blockchain gitu loh. Ya, dan juga nih banyak banget sebenarnya informasi-informasi lainnya seperti kayak EVM smart contract, WASM smart contract, habis itu ada e-governance, dan lain-lain. Nah, ini semua teman-teman bisa lihat nanti di bagian white papernya. Karena ini bentukannya kayak skripsi dan juga panjang, kalau gue bahas semua nanti akan memakan banyak waktu yang lebih dalam. Jadi teman-teman bisa langsung download aja ya, atau buka aja bagian dari website nih, fiveair.org, di atas ada tulisan white paper, teman-teman tinggal klik aja dan download. Habis itu akan muncul white papernya seperti ini, teman-teman tinggal download aja. Di sini juga ada kayak penjelasan untuk arsitekturnya, ya, seperti apa arsitektur dari si blockchain tersebut dan juga untuk sistem konsensusnya. Intinya dia menggunakan proof of stake aja sebenarnya. Tapi dia udah ada hybrid ya dengan tiga yang lain seperti proof of benefit dan juga proof of donation. Seperti itu. Oke, ya jadi paling itu aja yang bisa gue bahas tentang Five Air blockchain ini ya. Kita udah lihat seperti apa kelebihannya, kita udah lihat seperti apa tujuan dia, ya, TPS-nya juga, harganya juga, supply juga, semua udah kita lihat. Untuk lebih rinci, silakan teman-teman buka white paper dan juga dokumennya. Nanti semua linknya akan gue taruh di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat video ini tentang Five Air ini, semoga jelas. Perlu diingatkan kembali, lakukan analisa mandiri atau Dior dan juga NFA ini bukan ajakan untuk membeli ya, di sini hanya untuk mengedukasi agar teman-teman tahu sebenarnya Five Air ini project apa sih sebenarnya. Kok banyak banget orang-orang yang bahas gitu loh. Bahas terus Five Air, Five Air, Five Air. Emang ini apa gitu loh. Nah, itu tujuan dari video ini. Ya, jadi itulah eh, tujuan utama dari channel YouTube ini. Oke? Thank you sudah nonton sampai full. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ada kritik, saran, komentar, pertanyaan, tuliskan di bawah atau langsung join ke grup Telegram gua. Kita ngobrol-ngobrol di sana. Biasanya tiap malam gue juga ngadain namanya video call atau voice call. Biasa kita sampai subuh ya biasanya. Dan juga banyak aktivitas-aktivitas lain yang kita lakukan di grup Telegram. Jadi silakan teman-teman join aja. Itu free, gratis. Oke, sampai jumpa dan terima kasih. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.